Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Gajendra Putra, absen 23 dari kelas SIP 2D. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Fit karena telah membimbing dan juga atas materinya untuk UTS pada hari ini. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang hasil UTS saya terkait dengan pembuatan skema ELT pada Pentaho untuk kasus LTP si hotel. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mendownload si hotelnya dulu dari LMS dan juga kita impor ke PHP MyAdmin yang jadinya akan seperti ini. Setelah itu saya membuat skemanya, skemanya yang dimana kita bisa lihat di sini, yaitu ada 1 tabel fact dan 3 tabel dimension. Saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada tabel dimension kamar yang akan digunakan untuk get data dari kamar ID yang akan dimasukkan ke foreign key pada tabel fact booking. Selanjutnya ada tabel dimension tipe kamar yang akan mengget tipe kamar ID, nama tipe, dan juga tarif yang akan di foreign key-kan terhadap tabel fact booking yang akan dipanggil di sini nantinya. Dan yang terakhir ada tabel dimension waktu yang dimana ada ID dimension date, tanggal, hari, bulan, dan tahun yang akan dipakai di 2 ID pada tabel fact booking. Mengapa ID dim date check-in dan juga ID dim date check-out menggunakan satu tabel relasi yang sama, bukannya menggunakan 2 tabel ID dim check-in sendiri ataupun check-out sendiri, dikarenakan kedua ID ini menggunakan format yang sama, yaitu format waktu. Oke, dari start skemanya mungkin penjelasannya seperti itu saja. Langsung masuk kepada Pentahonya. Yang pertama, di sini ada dim kamar yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada tabel input, yaitu di sini saya menggunakan database connection DW sources yang isinya seperti ini. Di sini ada tabel di sini yaitu localhost yang mengarah kepada database si hotel yang kita gunakan sebagai data OLTP atau data yang belum kita olah. Yang seperti ini, kita tes, coba berhasil. Lalu selanjutnya ini adalah query yang digunakan untuk tabel input. Kenapa hanya select from kamar? Karena di sini kita akan menggunakan seluruh kolom yang ada pada tabel kamar yang akan kita preview, yang jadinya seperti ini, dan ini sudah sesuai pada tabel OLTP, kamar sudah sesuai. Lalu kita lanjutkan ke select value. Apa sih gunanya select value di sini? Select value di sini akan kita gunakan sebagai mengambil kolom yang akan kita gunakan ke data yang akan kita olah ke depannya nantinya. Yang kita olah ke depannya nantinya tentu saja adalah ID dan juga nomor dari kamar. Stream kamar ID yang akan kita rubah menjadi stream kamar ID dan stream nomor ID. Kenapa kita rubah menjadi stream seperti ini? Karena akan memudahkan ke depannya kita untuk membedakan dari nama kolom aslinya dan kita rubah di sini menjadi data OLAP yang merubah variabelnya sehingga kedepannya akan lebih mudah untuk pemfilteran data. Nah, kenapa tipe kamar ID tidak dipakai? Karena tipe kamar ID sendiri nanti akan ada tabel sendiri yang akan kita gunakan ke depannya. Jadinya kita remove saja. Selanjutnya masuk ke database lookup. Database lookup di sini akan mengkoneksikan dari data tadi. Di sini kita menggunakan count DW destination. Count DW destination sendiri dengan format seperti ini. Formatnya seperti ini. Count DW destination localhost database-nya mengarah kepada data yang berisikan tabel dimension dan tabel fakta yang secara gampangnya bahasanya adalah hasil dari pengolahan data ini nanti. Coba kita tes, berhasil. Lalu di sini saya akan jelaskan tabel case the lookup to the value. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan nantinya ke depannya, yaitu ada kamar ID yang komparator ini adalah operatornya, yaitu sama dengan stream kamar ID. Jadi nilai kamar ID dan juga nilai stream kamar ID itu diibaratkan sama. Begitu juga sama dengan nomor kamar dan juga stream nomor ID. Nah, value to return di sini fungsinya adalah mengambil nilai dari kolom kamar ID dan juga nomor kamar yang akan digunakan untuk kedepannya nanti. Selanjutnya ada filter row. Filter row di sini fungsinya adalah untuk memvalidasi bahwa kamar ID ini datanya masih kosong apa belum.
Jika masih kosong, bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu tabel output. Di sini saya menggunakan connection.db destination untuk menuju ke database db.sdb yang menuju kepada tabel dimension kamar. Dengan database field seperti ini, sama penjelasannya, ini akan menampilkan dua kolom ini. Oke, lalu kita lihat hasilnya di sini, dim kamar. Ini karena saya sudah coba sebelumnya dan hasilnya seperti ini. Ada dua kolom yang tadi kita pakai dan kita nge-get semua value yang ada pada tabel kamar. Oke, selanjutnya untuk dim tipe kamar. Yang pertama ada sama sepertinya tadi, kita mengambil data dari source yaitu dari tabel LTP yaitu tabel si hotel. Untuk query-nya ada select from tipe kamar karena kita akan menggunakan seluruh kolom pada tabel tipe kamar. Kita preview, coba. Nah, seperti ini apakah sudah cocok dengan tabel LTP-nya? Ada sudah cocok. Oh, mohon maaf. Yang ini, nah yang ini sudah cocok. Lalu selanjutnya kita lanjut ke select value. Ini metodenya sama seperti yang dimension kamar tadi. Karena kita akan mengambil nilai-nilai yang kita butuhkan pada tiap-tiap dimension tabel. Nah, di sini kita gunakan ketiga tabel di sini karena ketiga data ini diperlukan untuk diambil untuk akhirnya menjadikan data olahan yang tadi. Jadi di remove-nya tidak ada. Untuk database lookup-nya sendiri sama. Ini kita mengarahkan ke data OLAP yaitu pada database db.sdw dan menuju ke tabel dimension tipe kamar. Tiga data ini kita akan ambil dan tiga data ini kita akan ambil nilainya untuk menuju ke langkah selanjutnya. Filter row-nya di sini tipe kamar ID, nama tipe ID, tarif is null. Ini sama, memvalidasi jika ketiga kolom ini kosong maka bisa lanjut ke proses berikutnya dengan outputnya tiga kolom ini. Kita lihat karena tadi saya sudah run, akhirnya menjadi seperti ini. Lalu lanjut ke tabel dimension waktu. Nah, di sini agak berbeda karena kita akan mengenerate waktu, yaitu mengenerate hari dari awal agar bisa datanya nanti kita saring secara tepat. Nah, di sini kita gunakan limitnya 1825. Ini apa? 1825 ini yaitu 5 tahun dari ini value-nya. Sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, tapi dikarenakan saya terlanjur menggunakan seperti ini ya sudah tidak apa-apa. Yaitu kita pertama membuat kolom current date dengan format seperti ini. Kita preview. Nah, dia akan membuat seperti ini hingga 1800 sekian tadi. Lalu selanjutnya kita add sequence. Add sequence ini fungsinya untuk apa? Dia untuk melakukan penambahan setiap kolomnya. Jadi tidak secara terus menerus akan kayak misalnya satu gitu aja. Jadi terus menerus dia akan terus bertambah ke bawahnya. Dan start value-nya mulai 0 karena indeks itu dimulakan dari 0. Lalu selanjutnya ke kalkulator. Nah, di sini merupakan tabel penghitungan dari current date yang tadi. Jadi di sini kita pertama ada stream date. Stream date ini apa? Dia itu adalah hasil dari date A plus B days dengan rumusnya ada current date ditambah increment day. Jadi 1 ditambahkan 1 akan terus menerus menambahkan tanggal dan juga bulan dan juga waktu ke depannya nantinya. Lalu stream year kita mengambil year dari date A, stream month kita mengambil month dari date A, dan stream day kita mengambil month dari date A. Selanjutnya kita select value. Select value itu di sini kita akan mengambil data yang akan kita pakai ke depannya. Nah, di sini kenapa kita remove yang current date dan increment day? Dikarenakan yang kita pakai ke depannya adalah yang ini. Ini nanti kita akan gunakan untuk pencarian di pada tabel verbooking nanti akan saya jelaskan. Jadi yang ini kita remove saja. Selanjutnya ketika ke database lookup, kita mengambil dari kita menunjukkan kepada destination yaitu pada database db.sdw dengan tabel yaitu dimension waktu. Yaitu dengan format seperti ini kita ambil tanggal, tahun, bulan, hari yang tadinya sudah kita nilaikan dengan stream date, stream year, month, dan day, dan kita ambil nilai dari tanggal, tahun, bulan, hari dengan tanggal bertipe date, tahun, bulan, hari bertipe integer. Selanjutnya filter row, di sini kita ambil tanggal, tahun, bulan, hari, sama fungsinya memvalidasi. Jikalau tanggal, tahun, bulan, harinya masih kosong, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Dengan tabel output seperti ini, sama seperti yang tadi dengan destination, yaitu kepada database SDW, yaitu dengan
tujuan tabel yaitu dim waktu, dengan tabel yang akan tampil pada tabel output adalah seperti ini. Nah, ini sudah saya run tadi dan akan menghasilkan seperti ini. Ini datanya bisa sampai 500 kita tampilkan, karena tadi kan limitnya sampai 1825. Ya mungkin agak lama karena loading. Yes. Jadi dia mengenerate waktu dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2029, seperti itu ya, karena ada 1800 field atau 1800 baris seperti ini. Oke, kita lanjut ke tabel fact yang akhirnya semua data tadi akan dikumpulkan menjadi satu dan dihasilkan di tabel fact ini. Tabel input sendiri, kita menggunakan connection DB source, yaitu mengambil data terlebih dahulu dari data OLTP yang tadi. Nah, ini rumusnya kenapa berbeda? Jadi select B ini kita ibaratkan B adalah tabel booking, tabel K adalah tabel kamar, dan juga tabel tipe kamar, TK adalah tabel tipe kamar. Nah, bintang ini gunanya apa sih? Bintang ini gunanya kita mengambil semua kolom yang ada pada setiap tabel ini. Lalu kita ambil from booking B, lalu kita joinkan kamar, on kamar. Ini kita mengambil ID-nya. Dengan preview seperti ini. Ya, seperti ini kita keluarkan seperti ini. Lalu lanjut ke select value. Nah, select value di sini kita ambil yang perlu-perlu saja. Nah, di sini ada banyak semua ini. Ini memang kita perlu semua, tapi nanti kedepannya kita akan filter lagi. Setelah itu saya di metadata ini saya get fieldnya, dikarenakan pada untuk membedakan tanggal check-in dan tanggal check-out kedepannya tadi saya ada sedikit terjadi error dan harus ditambahkan date di sini. Jadi kita inisialisasi variabelnya, tipe datanya, mohon maaf, itu di select value. Jadi nanti kedepannya lebih aman seperti itu. Lalu kita lanjut ke database lookup pertama, kita ambil dari dimension kamar dengan destinasi DB/SDW dimension kamar. Kita ambil datanya tadi yang sudah di-generate dari tabel OLTP ke tabel OLAP, kita ambil datanya di dimension kamar. Lalu database kedua, kita ambil data dari dimension tipe kamar dengan ID 2, kita ibaratkan seperti ini ya. Karena variabelnya ada ID 1, ID 2, ID 3, kita ibaratkan seperti itu saja. Dan nilainya kita ambil yang seperti ini. Lalu saya bedakan database check-in dan juga database lookup check-in dan lookup check-out, karena sebelumnya saya mencoba untuk lookup tanggal itu menjadi satu, tapi mungkin Spoon itu tidak bisa mengenerate dua ID dalam satu lookup, jadi tidak bisa. Jadi makanya saya bedakan menjadi dua seperti ini. Untuk lookup check-in itu yang kita ambil hanya tanggalnya saja, karena date-nya itu bisa diibaratkan tanggal check-in, karena ibaratnya seperti ini. Karena yang kita butuhkan nanti di tabel fact itu hanyalah ID-nya saja atau nomornya saja, jadi kita tidak perlu tampilkan tanggalnya, hanya ID-nya saja. Ini tanggal, hari, bulan, tahun, ini untuk melakukan filter pencarian pada tabel dimension waktu. Dan kita ambil ID dim date-nya saja dan kita masukkan ke ID dim date check-in seperti itu. Sama halnya dengan check-out, kita ambil tanggal check-out-nya saja. Nanti dia melakukan pencarian kepada 4 variabel ini, tanggal, hari, bulan, dan juga tahun, yang akan dikonversikan menjadi date di sini, menjadikan ID di sini. Selanjutnya database lookup, yaitu database terakhir adalah pengumpulan semua data tadi yang sudah kita ambil. Kita ambil ada nama customer, nomor KTP, kamar ID, tipe kamar ID, kita jadikan satu. Ini maksudnya data yang belum kita ambil, sisanya kan hanya ini. Nah, filter di sini fungsinya untuk apa sih? Memvalidasi juga. Nah, tadi kan kamar ID-nya sudah diisi. Nah, di sini di tabel fact ini kita cek lagi. Kalau misalnya kamar ID-nya masih belum terisi, ya nggak bisa jalan ke proses selanjutnya. Tapi karena dia sudah terisi, yaitu bisa kita ibaratkan dengan is not null. Jadi kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Yaitu selanjutnya adalah tabel output. Di sini kita lanjutkan ke tabel output, yaitu menuju ke database SDW dengan target tabelnya adalah fact booking dengan database field seperti ini. Jadi kita data yang sudah kita olah tadi, kita tampilkan semuanya di tabel fact booking. Ada booking ID, nama customer, nomor KTP, kamar ID, tipe kamar ID, dan juga tanggal check-in dan juga tanggal check-out. Dan setelah kita run, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada booking ID, jadi semua data yang ambil kita di sini jadikan satu di sini. Karena kan foreign key-nya tadi seperti ini, jadi kita ambil ID-nya saja. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya.
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun salah kata ataupun kesalahan dari materi penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.